Saya dari pertama kali lahir tuh di Jakarta, Livia. Pelopornya, dan alhamdulillah pada saat itu yang ikut. Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di Entrepreneur Podcast bersama saya Alivia Arsya. Di sini kita sudah kedatangan narasumber spesial kita yang akan menceritakan pengalaman hidup dan juga jenis bisnis apa sih yang beliau geluti. Langsung saja kita sambut narasumber kita, yaitu Andini Larasati. Halo, selamat datang. Halo Ibu Andini, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, selamat datang ya. Terima kasih sudah mau datang di tempat ini. Dan untuk podcast kali ini, mulai saja ke pertanyaan yang pertama. Bidang apa sih yang Kakak Andini geluti dan mengapa? Jadi kalau untuk bidang apa nih? Bidang bisnis ya. Bidang bisnis. Kalau untuk bidang bisnis itu kita ada yang kita geluti pertama di wedding organizer tentunya. Terus ada beberapa bisnis-bisnis yang lain yang cukup menguras otak ya. Capek juga. Ternyata jadi entrepreneur itu juga wow. Perlu perjuangan juga ya pastinya. Iya, pasti. Terus, kenapa sih bisa tertarik pada bidang pekerjaan ini sedangkan banyak pekerjaan lain yang lebih mungkin menguntungkan atau bagaimana? Wedding organizer tentunya itu tertariknya karena mungkin kehidupan ya. Kebutuhan tuh pasti karena kita kan terus berkembang hidup, ditambah mungkin perjalanan hidup aja. Tiba-tiba kenapa bisa pengen buka WO itu berdasarkan iseng-iseng sih awalnya itu iseng-iseng terus karena banyak teman-teman circle dan lain sebagainya terus akhirnya ya udah kita coba nge-organize pernikahan seseorang. Gitu. Keren juga ya ternyata keinginannya dan apa yang membuat tertarik itu keren juga ya. Dan sebelum lanjut nih, bagaimana sih biografi kehidupan dari Ibu Andini sendiri? Lahir di mana mungkin? Sekolah alumni dari mana gitu? Oke. Jadi kalau lahir saya dari pertama kali lahir tuh di Jakarta, Livia. Terus kemudian besar di sana, kemudian pindah ke Solo, masuklah SMK 6. Iya. Satu sekolah, satu alma mater. Masuk SMK 6 itu kalau nggak salah tahun 2010. Terus kemudian lulus 2013. Kemudian perjalanan hidup, kuliah, selanjutnya menggeluti bisnis ini. Keren sekali ya ternyata teman-teman. Terus sejak kapan nih menggeluti di bidang ini? Pertama kali terjun ke dunia WO itu di tahun 2015. Awalnya nggak WO dulu, awalnya itu organizer. Jadi kayak EO, event organize, di mana kita bikin semacam pameran. Karena memang dulu saya bekerja di bidang dunia perumrohan, itu pertama kali kita bikin kayak semacam pameran umroh. Ya, pertama kali pameran umroh di Solo Raya itu kita yang buat. Dan pelopornya dan alhamdulillah pada saat itu yang ikut itu kurang lebih sekitar 40 travel umroh Solo Raya. Bahkan Sukoharjo, Yogyakarta pun pada saat itu ikut gitu. Keren banget ya teman-teman, bisa memotivasi nih buat kalian semua gitu. Terus tantangan kerja apa sih di bidang ini yang tentunya sangat menguras otak pastinya? Pertama tantangan itu banyak ya. Yang pertama kali kita harus bisa mengalahkan gengsi kita masing-masing. Karena itu paling sulit. Kalau kita semua sudah berpaku pada gengsi, kita nggak akan bisa melangkah kemanapun. Mau mulai itu udah pasti sulit banget. Dimana nggak mungkin seseorang itu berada di level up. Pasti melalui proses di bawah dulu. Bahkan kita tuh pernah yang namanya kemana-mana itu panas-panasan, hujan-hujanan, naik motor dan lain sebagainya, itu tuh udah dilalui gitu. Tanpa rasa malu. Pertama, kita harus punya mental yang kuat. Kalau seandainya mau jadi entrepreneur, itu harus punya mental yang baik dulu. Jangan malu, kalahin gengsi. Kamu harus berani dan ya pede aja.
maka nanti pasti akan ditentukan sama Allah jalannya. PD itu kunci pertama. Iya. Apa sih yang kakak dapat setelah menggeluti bidang ini tuh apa aja? Yang didapat pasti penghasilan tentunya ya. Karena kita bisa berbisnis itu pasti karena mencari rezeki itu pertama. Yang kedua pengalaman bekerja, kita berkenal dengan siapa-siapa, circle ataupun relasi, kita otomatis jadi kenal relasi itu banyak. Terus juga karena kalau seandainya relasi itu jadi banyak kemudahan ketika mungkin ternyata yang kenal adalah salah satu figur di Solo Raya, otomatis kita juga bisa jadi ada banyak kemudahan lah seperti itu. Tapi jangan menyalahgunakan kemudahan yang terjadi ya, karena banyak sekarang ini orang-orang yang menyalahgunakan akses kemudahan tersebut gitu. Intinya jangan sampai kita menyalahgunakan apa yang kita miliki. Iya, tetap harus rendah hati dan bersyukur. Apapun itu adalah keputusan dan perjalanan hidup yang sudah ditetapkan oleh Allah, seperti itu. Terus ada mungkin tips and trick untuk kita semua dan teman-teman. Tips and tricksnya itu yaitu jangan pernah malu sama apapun. Harus berusaha terus, ketika gagal jangan pernah menyerah karena sebuah keberhasilan berasal dari kegagalan. Ketika tidak pernah gagal berarti tidak akan pernah berhasil. Jadi jangan patah semangat kalau kamu gagal. Ya, keren banget ya ternyata. Iya. Kalau tadi kan kita udah berbicara tentang pengalaman hidup, terus karirnya juga nih. Kalau boleh tahu nama wedding organizer-nya tuh apa sih? Untuk nama wedding organizer-nya sendiri itu Al Production Wedding Organizer. Ada Instagramnya kok, bisa kalian follow juga, Al Production Wedding Organizer gitu. Jangan lupa follow ya. Jangan lupa follow ya teman-teman. Sepertinya wawancara kali ini sudah cukup. Terima kasih Kak Andini telah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kali ini, dan semoga apa yang diberikan oleh Ibu Andini menjadi ilmu baru bagi kita semua. Dan untuk teman-teman yang telah melihat video ini, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.